Harusnya masa Zas? Iya. Gak. Tapi kita akan lihat dari draftnya karena EVOS sekarang ada di first pick. Oke. Dan chip di ban ya. Ditutup chipnya karena memang masalah juga sebenarnya untuk chipnya dan sepertinya RRQ mereka menyadari mereka tidak boleh melepaskan chip. PR second kah, Om? Ya PR second sekarang kayaknya ban chip Granger Harit. Nah, gimana kalau hari ini tawarin? Lo ambil Fanny atau Harit? Gimana tuh? Wah, Fanny ya. Gua sih kalau jadi dia ban juga sih Fanny-nya. Fanny jadi? Kasih Iya. Harit free? Enggak juga. Gak juga, iya. Emang pertukarannya apa yang maksud gue di Poveus di band? Matilda kan? Masalahnya kalau ngomongin saat ini, mereka masih punya Hayabusa juga. Oke, masuk ya di ban ya. Masih ada Hayabusa juga. Ini permainan otak, Ji. Ditantang. Oke, lu berani gak lepas Fanny dengan kondisi Moskov gue band? Kalau gue jadi dia lepas. No, Berat sih. Kalau lo tanya gini ya, gue lepas. ban Bisa, Harit bisa. gak sih? Lucky fearless bos. Bisa. Lucky fearless. Sebenarnya balik lagi ke situasi kan, Om? Benar. Tapi lumayan mencekam kalau ngelepasin Harit ya, karena Harit udah gak punya jawaban seharusnya. Itu yang gue takut, Om. Oke, Doi tapi kan dilepas takut dua-duanya. ya. Harit dilepas, Fanny dilepas. Pilihan ada di pos. Oke. Harit atau Fanny, pilihan ada di mereka. Harit sih gue. Harit pakai Fanny juga, Albert. Iya benar. Dan kalau nggak salah lus kan? Lus, karena Lus. ditabrak terus-terusan. Betul. Harit ada sekarang kalau mau diambil. Gue Harit sih. Harit ternyata. Iya, gue Harit sih. Dibandingkan harus Dito, mending Harit. Tapi gini ya, kalau gue mengutip sedikit dari Hazel. Boleh. Saat Hazel di masa prime waktu itu di Liga Oke, Nasional kemarin. Liga Nasional, boleh. Nah, banyak dari lawannya Hazel itu bilang, mendingan lepas Hayabusanya Hazel Dibandingkan daripada Fanny-nya. Lancelot. Terus gue tanya, gimana dengan Fanny? Kalau Fanny, mendingan ketemu Lancelot daripada Fanny-nya. Di kondisi Lancelot yang lagi power banget buat Hazel. Jadi Oke. bisa dibilang Fanny-nya tire Fanny-nya tertingginya masih Hazel. tire tertingginya Hazel. Tapi kita akan melihat apakah itu akan menjadi pembuktian di sini untuk di-pick oleh seorang Hazel atau bahkan dilepaskan bisa menuju ke arah sosok seorang Albert. Karena waktu berjalan kan, waktu berjalan ternyata enggak kan. Waktu berjalan yang bisa kita bilang juga belum tentu. Tapi aku suka sih ini Valen Kalea. Ini lebih ke untuk mengantisipasi. Kalau dia ambil Fanny sekarang, Lucas ini bisa langsung diambil. Oke. Dan Lucas kan nggak masuk bandlist kan? Iya, lebih mengantisipasi Dan Lucas antisipasi ya. Lucas ini. Dan kalau ngomongin Lucas diambil sekalipun ini kan sangat merugikan banget untuk para pasukan dari tim EVOS. Yes, dan Sekalipun dia dive in, sekalipun dia masuk, ya kan? Ini masalahnya, Lucasnya udah bakal bisa digendong. dan bahkan ini Lucas bisa jatuh ke tangan Arantius sekarang. Iya, betul. Tanpa ada counter. Yes, Wow. mereka sudah mempersiapkan Valentina untuk kalau diambil Lucas juga apa-apa. Valentina kita sudah lihat contoh kasus dari Valentina berhadapan dengan Lucas. Instant cooldown yang sangat-sangat cepat sekali. Ini Novani kan? Suyo. Suyo, oke, Oke, Suyo. Novani. First game gue baru lihat kali ini. Pertama kalinya Fanny gak di ban dan gak ada yang pick up. Ya karena Di memang sini doang baru gue lihat. ini riskan masalahnya saat ini. Ini masalahnya kalau mereka langsung main terburu-buru dengan ngebuka Caravani, ini bisa jadi blunder. Sedangkan RRQ pengen 2-0. Oke. Sedangkan EVOS pengen game ketiga. Dan masalahnya statistik. Suyo lawan Lucas. Lucas yang unggul. Jauh unggul di atas Suyo. What's your command? Tapi Fanny. Itu yang gue bilang tadi, ada juga Wow. power pick yang harus diwaspadai kan. Oke, baik. Gak bisa yang terlalu agresif. Oke. Jadi mereka siap ya berarti ya. Fanny berhadapan dengan Gatot Kaca lumayan sulit. Tapi mungkin dengan kekuatan dari Hazel sendiri yang pede dengan Fanny-nya dia, yang memang sering di ban user assassin juga. Ada Suyo yang bisa menabrak memutuskan cable, steel cable dari Fanny nanti. Blade Iya, iya. Source yang ditahan kan dengan efek stun juga. So pilihan tetap harus dilakukan. Ban untuk Faramis. Apakah ini akan mengamankan Blue? Sebuah badan nantinya untuk RRQ. Oke, tergantung nanti ya. Kalau seandainya memang stoppernya cuma 3 Gatot Kaca, menurut gua Fanny-nya lumayan bebas. Oke. Tapi kalau ada Oke. tambahan satu lagi, mungkin ada kasus yang berbeda. Oke. Wih, Berarti lagi-lagi doa. waduh, lagi berdoa ini biar EVOS dapetin game kali ini. Waduh, apakah manjur? Tapi ingat, Matrix. segala macam yang sudah akan dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS untuk bisa mendapatkan kemenangan kali ini untuk membawa game yang ketiga. Iya. Dan kalau ngomongin ke arah Gatot Kaca, tidak menjadi stopper utama, gue setuju banget karena bisa digeser ke EXP Lin. Ya, ini kaliannya bisa EXP loh mainnya. Gak heran kan? EXP kali ya. Ya, bisa aja. Pernah muncul juga. Bener.
Tigreal masih bisa dipakai nanti. Tapi tumben Arbitrix juga yang di-ban ya, tumben deh. Ya kayaknya mereka sudah mulai fokus ke Toy ya. One-one yang bisa di-ban. Atau gimana kalau Karil? Lagi nggak sih antara Cloud atau One-one? Ada ini loh, Tsunami Slam. Tsunami Pukulin, susah, hilang satu. Sudah lah, dari kemarin, dari minggu kemarin, dari SPS aku sudah bahas ini kayak. Kenyataannya susah ya. Iya susah banget buat Kari. Mungkin teorinya dapat nih, kita juga masuk di pikiran Betul. kita. Tapi bisa lah. dipukulin. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Tapi entah kenapa kalau lagi diimplementasi in game, Kari gak dapat sama sekali, gak ada tempo. Momennya ya, momennya susah banget sih. Tapi ya, Franco ternyata respect terhadap Idok pastinya. Oke. Grill dong Idok. Tigreal atau Johet? Jauh ya? Oh, Hylos. Kalau misalnya ngomongin ke arah Hylos, waduh ini benar-benar jadi badan banget ya. Oke. Jadi nanti memang disimpan buat goal lanernya mereka. Ya, gue penasaran sih stoppernya nih Om. Iya. Gatot doang kah? Atau ditambah lagi misalkan apa? Ruby. Ruby mungkin, Gatot di XP bisa, atau Gatot belum, Ruby XP juga masih bisa. Ya, kalau cuma Gatot, sebenarnya mereka bisa main Cici ya, cuman nggak ada stopper. Gimana dengan Chow? Chow, wow itu oke sih Chow. Chow, ada satu lagi sih, tapi hero-nya sebenarnya agak cukup jarang banget digunakan untuk saat ini. Apa Kufra? Aja. Supres. Oh jarang banget ya, jarang. Supres. Ya kalau misalnya nggak mau aja mainin Franco aja. Franco di ban masalahnya. Iya, kalau misalnya Franco di ban untuk dari tim Evo sendiri, Wah, gila Chow ya. Chow masih bisa dihindari nih. Tapi menurut gue Chow yang paling efektif, karena tinggal nunggu di belakang. Paling itu pasti terbang sendiri. Nah ini siapa sekarang ya? Marksman yang mau ke Bruno kah? One One juga oke, punya Purify gratis. Bruno, one atau Cloud, Cloud ya. Yap. Jadi opsi-opsinya ya. Bruno safety emang ya. Tapi mereka nggak punya asuransi late game yang pasti Om untuk RRQ. Sementara EVOS mereka punya Harith. Dan kita akan lihat nih Hazel dengan Fanny-nya. Apakah memang RRQ bisa menyempurnakan Fanny dalam waktu singkat? Karena melihat performa kemarin yang digunakan Suzuki masih belum pas juga kan. Oke. Ya. Tapi ini dia adalah kesempatan para pasukan dari EVOS sang pemburu untuk bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Karena kalau RRQ mendominasi lagi penuh seperti game yang pertama, derby klasik kali ini diselesaikan dengan one-sided saja, Lim. Bisa jadi. Kita akan lihat seperti apa, tergantung eksekusinya. Bahkan tadi kita udah mengutip sedikit dari Mas Ade kan, ini emang EVOS-nya kayaknya permainannya agak under. Agak ada butuh semangat, tapi ini dia. Mampukah EVOS membawa ke game yang ketiga, atau bahkan RRQ akan memenangkan series ini dengan 2-0 tanpa balas? So, Emerald Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the lead now down. Kayaknya kalau berjalan sesuai dengan rencana EVOS harusnya mereka nggak bakal kena one sided seperti tadi Om. Oke, tapi tergantung bagaimana ini ya. Eksekusinya Benar, penerbangan juga dari Fanny nanti. Oke, lihat di depan sana bahkan Riz bakal coba dipaksa untuk terkena first blood di depan sana. Tapi itu dia Idok membantu Riz untuk kembali lagi dengan full health barrel-nya. wah Regi susah banget mau di atas. Di zoning habis-habisan. Ya, bahkan di freeze juga. Tapi seenggaknya masih dapat milian juga. Itu kok dapet ya? Iya. Walaupun terpaksa mundur ya menurut syarat. Dan Peter nih yang tadi gue udah bahas juga, Suyo harusnya objektifnya bakal kuat. Oke, tapi kalau ngomongin objektif dan emblem silakan bawa. Ya dari emblem juga. Ya basic apa nih untuk si Toy-nya? Agak sedikit lebih defensif, bukan membawakan emblem-emblem assassin untuk bisa berhadapan dengan Harith sih sebenarnya menjadi bom waktunya nih sekarang. EVOS mereka punya jaminan di late game yang menurutku sangat sakit sekali. Harith full item, izin shield-nya nih yang harus diwaspadai. Oke. Ya balik lagi ya, kalau ngeliat dari RRQ mungkin memang konsepnya mid to late game Om. Yep. Dengan Fanny yang kita tahu Impurate juga mau percepat farmingnya, dia bisa lebih cepat lagi untuk dapetin buff. Dan tujuan dari Fanny Pick kan biasanya point kill ya. Dan itu yang harus dikejar. Oke, tapi lihat seorang Hazel. Swelo Hampir saja terkena poin, tapi Hazel masih mau lebih. Midwall dapat sana berpasuk dari tim RRQ juga mereka harus perhatikan pergerakannya, tapi Hazel mereka harus kali ini ter-takedown. Dan posisi dari seorang Toy dari bottom lane sedikit terkena pressure dari seorang Erlan. Mencoba untuk bertahan dan Toy di depan sana membuat dirinya selamat dan mundur ke belakang. Meanwhile dari Turtle, sosok seorang Albert dan stay by on position. Reggie, setelah dibuka oleh seorang Reggie mencoba untuk zoning out, bahkan Riz di depan sana. Bakal mencoba untuk balik kanan. Riz bisa di-support oleh seorang Albert dan Harith. Tapi tidak bahkan KYY. Tidak ada pertukaran sama sekali. Wow, itu dia Hazel yang tidak bisa datang karena dia harus buff terlebih dahulu.
sekarang bisa mengincar objektif yang lain mungkin. Toy agak under pressure. Yap, ini langkah awal yang mulus tadi ya untuk EVOS. Mungkin karena terlalu dive in juga tadi Hazel, sehingga harus terpani 1 tuker 1, mid tuker jungle. Jadi ada delay tadi untuk Hazel juga. Sedangkan dekat dengan Turtle juga, mereka nggak punya power of retribution tadi, sehingga cukup mudah untuk bisa dimenangkan EVOS. Ya nggak adil banget sih sebenarnya Mil tuker jungler, apalagi jungler kali ini sosok Albert udah dalam kondisi yang sangat kuat untuk segi objektif ya dengan Suyut. Ya tiba-tiba ada zaman force juga nih. Pressure dari Erlan nggak kendor loh ini. Iya, dia kelihatan lagi unggul juga ya untuk 2-3 menit bagi Erlang sekarang. Dan itu dia. Waduh. MLID Extremer. Skylar. Dengan good day-nya bisa jadi. Bisa 5 rasa di Bisa taruh 5 ya. rasa tuh. Lengkap variannya. Lengkap. Waduh. Tapi lihat di depan sana langsung ada sebuah Tsunami. Selamat. Tsunami tapi dampaknya Giga bisa bertahan cukup lama. Tsunami Slam dengan luar biasa. Dan itu dia Skylar dengan velocity-nya bersama dengan couple-nya. Ini 2-0 oke Skylar Oh, bilang 2-0. 2-0. Oke. Skylar bilang 2-0 ya. Kita bakal lihat ya. Apakah akan sesuai faktanya, Lin? Ya. Kita lihat di arah bottom lane. Bakal coba untuk bertahan one best situation. Nesel langsung tukar belakang dengan tidak ada purple buff. Dan meanwhile di arah bottom lane one best situation dari Toym. Kali ini gagal untuk mendominasi karena Erlang masih cukup kuat. Jadi mau di-invite. Oke, mau di-invite kayaknya nggak bakal sih. Kalau misalnya mau di-invite ini akan cukup berbahaya. Tapi Swallow jadi target utama dari Richa. Membuat perpasukan dari tim RRQ kali ini berhasil melakukan zoning out, mengusir mundur dari jungle dan kira serang Hazel. The Wave Dragon tadi om. Yap, dan first item harus claw juga ya buat Toy. Tapi sedangkan Erlang sebentar lagi juga punya Feather of Heaven sebenarnya, jadi ya oke lah, dari goalnya masih saling berimbang satu sama lain. Hazel di arah bottom lane udah cukup mengerikan, tapi nampaknya retribution akan coba dipancing. Perpasukan dari Taylor kira banget Tsunami Slam. Itu berhasil menyelesaikan sosok seorang Swallow dengan sangat cepat. Meanwhile perpasukan dari tim RRQ mereka berhasil bertendang dan hidup tidak ada jalan untuk pulang kembali. Membuat perpasukan dari tim RRQ hilang tanpa kedua kalinya. Hazel is coming, mencoba untuk bertahan dan advance everybody. Dan itu dia Hazel dengan skill kemo-nya mencoba untuk melakukan satu poin kill yang terlalu keras dari seorang Kaye itu bisa di take down. Masih ada buff 1 ke depan sana. Ya yang masih kurang tadi damage dari Hazel juga. Sementara pas datang energinya juga setengah lebih sedikit. Dari kalkulasi damage-nya juga tadi dia tahu oke gak cukup. Energinya gak bisa segini dan pilihannya adalah dia mundur lagi. Mundur jawabannya. Erlang saling besar tadi ya, Swallow juga dengan satu buah glowing one. Tapi kita bisa tahu bagaimana Toy ini sangat terdesak sekali sebenarnya di lane dia. Tapi dia masih kuat, gak masalah terdesak selama gak kalah. Sedangkan di sisi sebaliknya seorang Rich tertikdan oleh Swallow dan juga Albert, kombinasi yang sangat kuat. Lihat Verify, combo all-in-nya langsung instant kill. Itu mengerikan Lim. Cepet jauh langsung ya. Dia ngelihat langsung gerakan Fanny yang lumayan terpatahkan tadi. Ya udah solusi terbaik pegang landing dulu. Prosesnya buat Fanny juga, Legend Gem buat Hylos. Ini dari EVOS-nya mereka akan selalu memaksakan untuk kumpul. Oke, the way out dragon-nya menuju ke arah yang salah. Tanpa ada following up damage dan lihat Hazel sudah menuju ke arah purple buff. Ini kalau purple buff yang berhasil dapat nama Hazel dan EVOS gak disingkir. Ini bahaya banget. Lihat Tsunami Slam dikeluarkan menuju ke seorang KYG. Bukan dapat di-take begitu saja. Bisa pick up Hazel. Mencari ke arah belakang. Center dulu tapi dia Swallow. Point kill didapatkan oleh seorang Toy. Point kill yang sangat mahal mendapatkan dari para pasukan tim RRQ terhadap tim EVOS. Dan 2 point kill membuat bottom lane ini bisa didobrak habis. Mau dipaksa ditabrak harusnya. Idok memaksa masuk kali ini. Albert is coming. Mencoba menonton di ngata bertaraf gantian for nothing. Masih ada Puri Panjami tapi nampaknya Albert fokus ke seorang Idok. Meanwhile berpasukan dari tim RRQ akan membalikan kembali kanan dengan Hazel. Still kabelnya nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu damage yang terlalu besar Lim. Itu dia. Dan akhirnya pertempuran pun berakhir. Gold masih dipegang oleh EVOS. Korban pun gak beda jauh. 1 poin kill saja. RRQ mereka harus melepaskan seperti untuk bottom lane. Ya, difference di 1 poin kill tapi dengan objektif yang dipegang oleh EVOS ya. Dan next ini adalah last turtle yang akan keluar juga. Sebenarnya di RRQ mereka hanya akan berusaha untuk ngepok ya di objektif turtle karena secara kapasitas mereka lumayan sulit juga untuk bisa mendekat. Albert lihat levelnya sudah cukup tinggi ini untuk bisa memenangkan duel retribution. Tapi Idok lihat dia stand by position. Menuju ke arah belakang. Duel udah keluar. Duel retribution dari Stone Point. Tsunami Slam for nothing. Nomor termasukkan dari tim RRQ banget kill untuk Idok dan Tyron. Korban jiwa selanjutnya ada double kill for EVOS. Gak bisa kabur lagi tadi. Gak bisa kemana-mana bahkan bisa terbongkar. Kali ini EVOS back on track. Lihat, EVOS back on track. Di game yang kedua ada banget purple buff dari sosok seorang Hazel. Mampu didapatkan oleh seorang Albert. Sang Fanny
tanpa apa-apa, bagaikan aku tanpa kamu, lemah tak berdaya kali ini, Lin. Wah, susah sih sebenarnya. Paling landing jauh tujuan terdekat ya dari Fanny-nya juga. Heptower X. Idok coba untuk mendapatkan seorang yang di depan sana. Purify Gaming tidak ada, tapi Idok tidak ada tsunami Sleman demi belakang. Selamat, masih selamat. Dan bahkan para pasukan dari tim Araki yang harus kehilangan Idok di depan sana. KYY selamat. Lihat netralisir dari KYY sangat baik sekali, Lim. Ya, walaupun kita masih menunggu juga nih momentum untuk inisiasinya. Tapi ketika flicker digunakan defensif, informasi juga diambil sama RRQ. Oke, no flicker untuk Ki. Berarti nggak ada inisiasi pasti juga yang bisa dilakukan. Ya benar, selama ini ya kita melihat Idok mungkin ada di depan, Tsunami Slam bisa terjadi, tapi di bagian belakang yang selalu juga nih belum siap untuk deliver damage, untuk memberikan follow up tadi. Gue takutnya adalah satu hal sih, Omawa. Ini di stretch untuk Toy. Nah, Toy di arah metode late game. Ini dari Erlan. Ini bahaya banget. Tapi lihat Toy Dragon. KYY. Hampir saja mendapatkan posisi. Mencoba untuk membalikan kebalikannya. Tapi tidak cukup. 3 berbanding dengan 4 di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ harus mengendorkan sedikit permainan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendobrak. Tapi dengan tidak ada the way of train. Ini menandakan kalau Parpobab bisa dimakan oleh sosok seorang Fanny. Ya, karena nggak ada free juga. Tsunami Slam! Suelo! Tertinggal depan para pasukan dari tim RRQ. Kembalikan kembali ke arah dengan antara Guardian. Rina yang masuk lebih dalam lagi. Tapi Hazel belum bisa membantu. Tidak ada Purple Buff. Kembalikan kembali ke arah ada para pasukan dari tim RRQ harus mundur ke belakang. Purple Buff-nya diambil kembali. Membuat Hazel tanpa ada kuasa harus melepaskan Purple Buff mereka. Oke, apakah langsung di Lord juga? Iya. Mereka punya retribusi, mereka tahan retrinya. Ya ini benar-benar sih, dari lotnya akan diambil ya sekarang. Kayak perbedaan yang jauh dan Haritnya yang tidak terbenam melihatnya dari Erlan, jadi sangat bebas untuk bergerak, sangat bebas untuk memberikan damage demi damage tanpa terpegang sama sekali. Perfect Turtle seakan membalikan hal yang terjadi dari game yang pertama. Iya, jauh banget berbanding terbalik. Dengan adanya gold difference yang terlalu tinggi, bahkan sekarang RRQ under dengan 5.000 gold difference. Ya, cukup jarang juga sebenarnya ngeliat RRQ di posisi under gold. Dan how to defense mereka gak punya aggro yang pasti juga. Ya mereka harus lebih sabar ya sekarang, karena mereka punya Fanny yang diharapkan bisa menjalankan early game yang ternyata tertutup sampai dengan purple buff yang habis secara terus-menerus. Jadi ya mau gak mau sekarang mungkin main pick up dari Idok yang sudah harus tercancel, sehingga ya mereka harus lebih nempel lagi ke dalam base turret. Oke, lihat Hazel mencoba cari jalan sendiri untuk pulang karena dia melihat seorang KYY di depan sana ya. Kalau dia lewat aja di depan situ udah pasti ditendang. Dan posisi para pasukan dari tim RRQ kali ini mereka tidak terlalu kuat dengan aggro-nya. Toy menjadi pilihan utama. Tsunami Slam! KYY kali ini selamat. Dan dibalikan kembali karena ada banget double kill. Perpasukan dari tim RRQ. Mereka kehilangan posisi dalam lihat. Still Cable from Hazel berhasil diantisipasi oleh perpasukan dari tim EVOS. Oh, satu wave di mid lane, coba dipotong Hazel. Oh, Hazel versus everybody. Mencoba untuk bertahan, damage yang terlalu sakit. Nampaknya Hazel tidak mampu untuk bisa bertahan. One last hit. Dan kali ini lihat one last best standing.